Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hikmah yang ke-23, tajuknya adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, qala al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari, nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumi fid darin, amin. La tataraqab faragh al-aghyari fa inna dhalika yuqti'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Janganlah kamu menunggu habisnya hal yang menyibukkan dirimu, karena ia akan memutuskan rasa diawasi oleh Allah pada tempat yang telah Dia tetapkan bagimu. Saya ulangi, janganlah kamu menunggu habisnya hal yang menyibukkan dirimu, karena ia akan memutuskan rasa diawasi oleh Allah pada tempat yang telah Dia tetapkan bagimu. Al-Imam Ibn Atha'illah Sakandari ada menjelaskan tentang kehidupan di dunia ini yang tidak terlepas daripada pelbagai macam kesibukan. Dimanapun manusia berada, baik itu di bandar, di pedalaman, ataupun hidup bersendirian di tengah-tengah padang pasir, tidak akan terlepas daripada kesibukan yang menyibukkan dirinya di mana saja ia berada, pada keadaan apa saja yang ia hadapi. Sehingga mengharapkan untuk tidak disibukkan dengan sesuatu, sementara ia tak boleh terlepas daripada disibukkan, maka sikap seperti ini terlepas daripadanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingin berubah daripada keadaan yang dikehendaki oleh Allah untuk sibuk dengan sesuatu, dia berkehendak untuk tidak disibukkan dengan sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diperhiaskan kepada manusia apa saja? Hubbus syahawat, suka memenuhi syahwat dan hawa nafsu. Di antaranya minan nisa'i, kepada perempuan, wal banin, kasih sayang terhadap anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah, memperbanyak, menumpuk harta daripada emas ataupun perak, wal khailil musawwamah, memelihara kuda yang diternakkan, yang digembalakan, wal an'am, dan membela binatang ternak yang lain, lembu, kambing, onta, wal harth, tanaman, kebun, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu kehidupan atau kenikmatan di dunia. Dzalika mata'ul hayati ad-dunya. Itu kenikmatan pada kehidupan di dunia. Yani Allah menyimpulkan pada kita kehidupan di dunia ini, kenikmatannya adalah terletak kepada apa yang disebutkan tadi. Kesibukan manusia di atas dunia dengan apa yang Allah sebutkan tadi, imma syahwat,
Emma kasih sayang kepada anak-anak, ataupun menumpuk harta, ataupun kuda. Yalah, kalau dulu yang menjadi kebanggaan kepada orang adalah memelihara kuda, sekarang mungkin kereta ataupun transport yang lainnya. Wal an'am, binatang ternak, merujuk kepada sumber kekayaan, dan juga tanaman, kebun dan pertanian. Kesemua itu adalah kenikmatan kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah mempunyai yang lebih baik daripada semua itu. Bila ini yang Allah ceritakan tentang kehidupan di dunia, di mana manusia tidak akan terlepas daripada sibuk kepada yang Allah sebutkan tadi, maka bila ada seseorang yang menginginkan tidak disibukkan dengan apa yang Allah sebut tadi, sementara dia hidup di dunia, dia telah mengabaikan tanggung jawabnya pada tempat yang Allah sudah tempatkan dia di tempat tersebut. Dalam hal ini, Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari mengajak kepada kita memahami Allah itu mahu kita apa. Untuk kita dapat menjawab apa yang Allah mahukan pada kita, tengok di mana Allah tempatkan kita. Di manakah Allah tempatkan kita sebagai apapun? Statusnya, pekerjaannya, jantinanya, kesibukannya. Di saat Allah tempatkan seseorang di tempat tertentu, contohnya seseorang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguruskan satu kilang. Dan dia merasa keberadaannya pada kilang ini tidak sesuai bagi dirinya, karena ini menyibukkan dia daripada hal-hal beribadah kepada Allah, sehingga dia ingin mencari tempat yang lain yang tak mahu disibukkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia pergi duduk kat rumah kunci pintu, atau duduk di masjid hari-hari 24 jam, atau dia pergi tempat jauh di tengah-tengah hutan dan bertapah di situ dalam gua. Tujuannya adalah untuk menghabiskan masanya sibuk dengan Allah, mengikut apa yang dia inginkan, bukan pada apa yang Allah tempatkan. Sehingga dia hanya memahami cara pendekatannya kepada Allah hanya melalui apa yang ia inginkan, bukan pada apa yang Allah tempatkan. Seharusnya dia lebih berfikir, apa yang patut saya lakukan pada keadaan saya sebagai petugas di kilang untuk saya beribadah melalui tugasan saya di kilang. Untuk saya mendekatkan diri kepada Allah pada keberadaan saya di restoran, pada syarikat tertentu, pada pekerjaan tertentu, pada jawatan tertentu, sehingga tidak meninggalkan keadaan yang Allah tempatkan dia pada keadaan itu untuk dia cari tempat keadaan yang lain, yang mana di tempat lain pun juga dia tidak akan terlepas daripada disibukkan dengan hal-hal keduniaan yang tiada sesiapa pun terlepas daripada disibukkan hal keduniaan. Jadi, jangan mencari alternatif yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah pada keadaan yang Allah tempatkan dia pada tempat tersebut untuk dia beribadah mendekatkan diri pada Allah pada tempat itu. Karena kalau pindah tempat lain pun juga tak akan terlepas daripada kesibukan keduniaan juga, yang dia juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri walaupun berada dalam keadaan apapun jua, dimanapun jua, walaupun bersendirian. Jadi tak ada guna nak pindah tempat lain kalau di sini masih dia boleh melakukan apa yang Allah mahukan padanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tempat lain pun juga dia tidak akan terlepas daripada mendekatkan diri kepada Allah pada kesibukan
yang Allah tempatkan dia pada tempat tersebut. Jadi contoh yang saya gambarkan, kalau orang ditempatkan di satu kilang, di satu syarikat, di satu pekerjaan, satu jawatan, kemudian dia ingin cari tempat lain. Okeylah, katalah dia pergi tempat jauh situ, pergi menjauhkan diri dekat gunung, walau tempat pedalaman, walau tempat hutan. Adakah bermakna di situ dia tak sibuk juga dengan dia disibukkan untuk makan, dia disibukkan untuk minum, dia disibukkan untuk cuci pakaian, dia disibukkan untuk dia penuhi hasrat hawa nafsunya, dimanapun akan disibukkan juga. Jadi janganlah berpindah daripada apa yang Allah tempatkan kita di tempat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tempat tersebut dengan mencari tempat lain, alternatif lain yang di tempat lain pun juga tetap kita akan disibukkan dengan kehidupan keduniaan. Tetapi carilah kesibukan keduniaan untuk mendekatkan diri pada Allah pada tempat yang Allah tempatkan kita di tempat tersebut. La tataraqab faraghal aghyari fa inna dzalika yughti'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Janganlah kamu mencari kekosongan daripada disibukkan oleh hal-hal keduniaan, karena mencari kekosongan daripada disibukkan keduniaan itu akan memutuskan hubungan kamu dengan Allah untuk mengawasi Allah pada tempat yang Allah tempatkan kamu pada keduniaan itu untuk dijadikan sebagai jembatan menuju akhirat dengan menggunakan keduniaan. Tak ada orang sampai kepada akhirat tanpa dunia. Ya, kita perlu. Orang kan mengajak kita zuhud di dunia. Apa artinya zuhud di dunia? Tinggalkan dunia, khalas tak bekerja, duduk di dekat gunung sana tunggu tengok apa yang Allah tumbuhkan, tumbuh-tumbuhan dan makan buah-buahan sampai ajal tiba. Adakah itu diartikan zuhud? Tidak demikian. Bukankah Nabi bersabda di akhir zaman nanti harta yang terbaik bagi seseorang adalah membawa kambing pergi ke pedalaman dan minum air susu kambing sampai dia mati? Ya, itu bertujuan bila mengelak daripada fitnah yang mengancam dan sebagai hamba berhadapan dengan cabaran di dunia ini untuk kita dapat mengalahkan dan memenangi menghadapi cabaran tersebut, barulah dia berjaya hidup di dunia untuk mendapatkan pemberian di negeri akhirat. Walihada di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa saja yang Allah beri kepada kamu di dunia. Tuntutlah apa saja. Kita dalam bahasa Arab ini, ma itu wabtaghi fi ma. Tuntutlah apa saja, yakni apa saja. Harta iya, jawatan iya, sehat iya, sakit iya, miskin iya, kaya iya. Tuntutlah apa saja yang Allah beri. Apa yang perlu dituntut daripada apa yang Allah beri? Ad-daral akhirah, pahala di negeri akhirat. Carilah pahala di negeri akhirat melalui kekayaan. Carilah pahala di negeri akhirat melalui kemiskinan. Carilah pahala di negeri akhirat melalui sehat. Carilah pahala di negeri akhirat melalui sakit. Jadi semua yang diberi oleh Allah di dunia ini adalah peluang untuk kita mendapatkan pahala di negeri akhirat. Dengan apa? Dengan bersyukur bila diberi nikmat, dengan bersabar bila ditimpa dengan musibah. Kedua-duanya adalah jisir, jembatan atau tangga menuju kepada akhirat. Oleh sebab yang demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya wahai sekalian orang beriman, tuntutlah, mintalah pertolongan mendapatkan pahala daripada Allah dengan bersabar karena musibah dan juga dengan salah sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan segala dugaan di atas muka bumi
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita at-taufik dan juga al-faham daripada message Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia yang singkat ini, dan moga-moga Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah setelah diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.